Di sebuah kantor tinggi di tengah kota, seorang pemuda berkemeja sederhana tertidur lelap di depan laptop menyala. Di luar, langit sudah pekat, hanya sisa hujan yang menetes di kaca jendela. Lampu meja menyinari wajah lelahnya. Tiba-tiba pintu terbuka, seorang perempuan berjas rapi melangkah masuk dengan tatapan tajam. Ia mendekat, menatap pemuda itu lama, lalu mengangkat ponselnya dan memotret. Esok paginya, foto itu menjadi alasan pemutusan kerja. Ahmad, santri miskin yang merantau, merasa dunia runtuh dalam sekejap. Saat ia mengemas barang dengan mata berkaca, ponselnya berdering, nama ibunya muncul di layar. Ia mengangkat dengan suara bergetar, berusaha terdengar tegar, tanpa tahu bahwa percakapan itu sedang didengar seseorang di balik pintu. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Lampu-lampu di lantai 8 mulai dimatikan satu persatu. Kota di luar jendela masih berkilau, tapi di dalam kantor hanya tersisa beberapa meja dengan monitor menyala redup. Jam dinding menunjuk lewat sedikit dari jam 9 malam. Ahmad mengusap wajahnya yang terasa berat. Dari mushola kecil dekat pantry, wangi karpet yang agak lembab masih menempel di telapak tangannya. Ia baru saja menyelesaikan salat Isya, memanjatkan doa yang sama seperti setiap hari, agar Allah menjaga ibunya di kampung dan menguatkan langkahnya di kota yang terasa asing itu. Di meja kerjanya, tumpukan berkas dan catatan menunggu. Laporan analisis untuk klien terbesar perusahaan harus selesai malam ini. Besok pagi, tim presentasi akan mengandalkan angka-angka yang dirapikannya. Ahmad menarik kursi, duduk, dan menyalakan kembali laptop yang ia tinggalkan. Bismillah, gumamnya pelan. Di pojok layar, notifikasi lembur hari itu bertambah satu lagi. Ahmad menghitung dalam hati, sudah hampir seminggu ia pulang lewat tengah malam. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini sepadan dengan gaji yang sebagian besarnya langsung ia kirim ke kampung. Tapi setiap kali wajah ibunya terbayang, di dapur sempit dengan kompor kecil yang sudah kusam, pertanyaan itu pelan-pelan padam. Suara hujan mulai terdengar, menabrak kaca besar di sisi ruangan. Hujan Jakarta, pikirnya, selalu datang saat orang-orang seharusnya beristirahat. Ahmad menegakkan punggung, memeriksa ulang tabel yang ia buat. Matanya pedih, huruf dan angka seperti menari pelan. Sementara itu, di lantai yang sama namun di ruangan berbeda, Valencia masih duduk di depan mejanya. Jas biru tua menggantung rapi di sandaran kursi. Di tangannya, ponsel bergetar menampilkan pesan dari CEO. Pengingat bahwa tingkat kedisiplinan karyawan harus ditingkatkan. Nada pesannya pendek, dingin, dan membuat dada Valencia ikut mengeras. Ia menarik napas panjang. Menjadi kepala HRD di usia 26 bukan sesuatu yang mudah. Untuk sampai di posisi itu, ia terbiasa menelan komentar sinis, lembur tanpa hitungan, dan menahan air mata saat pulang ke apartemen yang sepi. Kalau kau terlalu lembek, orang akan injak-injak, kata mantan atasannya dulu. Kalimat itu menempel di kepalanya seperti stiker yang susah dilepas. Valencia bangkit dari kursi, melangkah menyusuri koridor yang mulai gelap. Ia ingin memastikan semua ruangan sudah kosong sebelum meminta satpam mematikan lampu. Tumit sepatunya memantul pelan di lantai, menambah kesan kaku di setiap langkah. Di mejanya, Ahmad kembali menatap jam. Sudah hampir jam 11 malam. Ia mengedipkan mata beberapa kali, mencoba mengusir kantuk yang menempel seperti lem. Kopi hitam di gelas kertas tinggal ampas, dingin dan pahit. Sedikit lagi, Mat, sedikit lagi, ia menyemangati dirinya sendiri. Di salah satu laci, terselip foto ibunya yang sedang tertawa lebar sambil memegang panci besar. Ahmad menarik foto itu sebentar, menatapnya dengan senyum tipis. Tunggu ya, Bu. Insya Allah, tahun depan Ahmad pulang bawa kabar yang bikin ibu bangga. Foto itu ia tempelkan lagi di sisi monitor, seakan ibunya sedang ikut mengawasi. Di luar ruangan, suara langkah Valencia mendekat. Ahmad tak menyadari. Ia hanya mendengar suara hujan,
deru pendingin ruangan, dan detak jantungnya yang mulai melambat karena lelah. Malam itu, gedung tinggi di tengah kota menyimpan dua manusia dengan beban berbeda. Seorang santri miskin yang menggantungkan masa depan keluarga pada layar laptopnya, dan seorang perempuan muda yang menumpuk rasa takut menjadi kelembutan di balik jas resmi. Keduanya belum tahu, malam lembur ini akan menjadi tanda awal perubahan besar dalam hidup masing-masing. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika data terakhir masuk ke email Ahmad. Matanya berbinar sebentar. Ia segera mengunduh, memindahkan ke file utama, dan mulai menyesuaikan tabel. Huruf-huruf di layar terasa semakin kecil. Setiap baris angka ia baca 2 kali, 3 kali, karena pandangannya sering kabur. Dahi Ahmad berkeringat meski ruangan dingin. Ia menunduk, menempelkan jari ke pelipis, lalu mengusapnya pelan. "Ya Allah, kuatkan," bisiknya. Beberapa kali ia mencoba berdiri untuk mengambil air minum, tapi lututnya seperti tak bersahabat. Akhirnya, setelah merasa semua formula sudah terisi, ia menekan tombol simpan. Ikon kecil berbentuk cakram muncul, lalu hilang. Ahmad menghembuskan napas lega. "Satu bagian lagi," katanya pelan. Ia bersandar sedikit di kursi, memejamkan mata sejenak. Niatnya hanya mengistirahatkan kepala. Tangan kirinya tetap berada di atas meja, dekat mouse, seakan masih siap bekerja. Lampu meja kuning hangat memantul di kulit wajahnya yang kelelahan. Suara hujan menjadi latar musik yang menina-bobokan. Kantuk yang sejak tadi ia lawan datang seperti gelombang besar. Kelopak mata terasa berat, lehernya pelan-pelan miring. Dalam beberapa menit, napas Ahmad mulai teratur. Ia tenggelam dalam tidur tanpa sempat benar-benar mengizinkannya. Di koridor, Valencia berdiri di depan jendela besar, memandang lampu-lampu kota yang berkedip. Pikirannya berkecamuk. Pesan CEO barusan terasa seperti peringatan keras. Beberapa minggu terakhir, ia memang mendengar rumor soal karyawan yang sering mengulur waktu kerja, bersembunyi di mushola, atau pura-pura lembur. "Aku tidak boleh terlihat lemah," gumamnya. Ia melanjutkan langkah, memeriksa ruangan satu persatu. Beberapa meja sudah rapi, kursi tersusun. Saat mendekati ruangan tempat Ahmad bekerja, ia melihat cahaya lampu masih terang dari celah pintu yang agak terbuka. Valencia mendorong pintu pelan. Pemandangan di depannya membuat alisnya mengerut. Seorang pemuda dengan peci hitam miring tertidur di depan laptop menyala. Kepala Ahmad miring ke samping, pipinya menempel di lengan. Tumpukan kertas di dekatnya berserakan, beberapa hampir jatuh ke lantai. Lampu meja menyorot wajah lelahnya, menampilkan bayangan lingkaran hitam di bawah mata. Valencia melangkah mendekat. Ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin menutupi pemuda itu dengan jaket, atau setidaknya membangunkannya pelan. Namun, kalimat CEO kembali bergema di kepalanya, "Kita butuh orang yang disiplin. Kalau mereka mulai santai, HRD harus pasang contoh." Tangannya otomatis meraih ponsel. Dengan gerakan cepat, ia mengabadikan pemandangan itu. Satu jepretan saja, cukup menjadi bukti. Setelah itu, ia mematikan suara notifikasi agar tak membangunkan Ahmad. Beberapa detik ia berdiri diam, memperhatikan napas pemuda itu. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, perasaan yang tidak nyaman. Tapi Valencia menepisnya, mengaitkannya sebagai rasa kasihan yang harus ia buang jauh-jauh jika ingin bertahan di posisinya sekarang. Ia melangkah mundur, menutup pintu dengan sangat pelan. Suara klik yang nyaris tak terdengar tidak mampu menyusup ke dalam mimpi Ahmad. Di dalam ruangan, layar laptop menampilkan barisan angka yang belum diperiksa ulang. Di sudut meja, foto ibu Ahmad tampak buram diterpa pantulan cahaya. Malam semakin larut, hujan mulai reda, dan gedung tinggi itu menyimpan sebuah gambar yang besok akan menjadi awal dari badai. Pagi hari datang dengan tergesa. Suara printer, langkah karyawan, dan dering telepon membuat kantor terasa hidup kembali. Ahmad masuk sedikit lebih lambat dari biasanya, mata masih berat. Ia terkejut saat melihat file yang ia simpan semalam belum sempat ia kirim ke email tim presentasi. Tangan Ahmad langsung bergerak lincah, memeriksa beberapa bagian yang sempat ia ragu, lalu mengirimkan laporan itu dengan jantung berdebar. "Semoga tidak ada yang salah," katanya pelan. Belum sempat ia menarik napas lega, sebuah notifikasi muncul di layar monitor, undangan meeting dari bagian HRD, jam 9 tepat.
Subjeknya singkat, hanya klarifikasi. Ahmad menelan ludah. Ia berusaha berpikir positif. Mungkin ini hanya pembaruan data kontrak. Mungkin. Ia menepis kegelisahan itu, meski dalam hati ada rasa aneh yang sulit didefinisikan. Jam 9:05, Ahmad sudah duduk di kursi tunggu depan ruang HRD. Tangannya memainkan tas kecil lusuh yang selalu ia bawa. Di dalamnya, mushaf dan buku catatan pengeluaran. Pintu ruangan terbuka. Valencia muncul dengan wajah datar. "Mas Ahmad, silakan masuk." Suaranya tenang, tapi dingin. Ahmad mengangguk, melangkah masuk. Ruangan itu bersih, dinding putih dengan satu rak berisi map berwarna. Di atas meja, tampak beberapa lembar kertas dan sebuah tablet. Valencia duduk, mengisyaratkan Ahmad untuk menempati kursi seberang. "Mas Ahmad," Valencia memulai, "kami menerima laporan mengenai pelanggaran kedisiplinan yang cukup serius tadi malam." Dada Ahmad berdegup lebih keras. "Pelanggaran, Mbak?" tanyanya lirih. Valencia memutar tablet, menampilkan foto Ahmad yang tertidur di depan laptop. Lampu meja menyorot, pecinya miring, mulutnya sedikit terbuka. Pemandangan yang tadi malam sunyi, kini terasa seperti tuduhan yang tak bisa ia bantah. "Ini rekaman dari CCTV," lanjut Valencia. "Perusahaan tidak mentolerir karyawan yang tertidur di jam kerja, apalagi di ruangan dengan dokumen penting." Ahmad menatap foto itu lama. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sudah beberapa malam lembur, bahwa ia hanya berniat memejamkan mata sebentar. Namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Ia tahu, di mata perusahaan, alasan tidak selalu cukup. Saya minta maaf, Mbak," ucapnya akhirnya. "Saya kelelahan, tapi itu tetap salah." Valencia menarik napas. Ia mengeluarkan selembar kertas resmi dari map. "Keputusan manajemen, per hari ini kontrak kerja Mas Ahmad kami akhiri. Mas masih akan menerima gaji sesuai hari kerja, tapi tidak ada perpanjangan kontrak." Kertas itu diletakkan di depan Ahmad. Di bagian bawah, ada kolom kecil bertuliskan, "Tanda terima." Ahmad menatapnya, tangan bergetar. Dalam sekejap, wajah ibunya melintas di kepalanya. Adiknya yang masih mondok, pesan singkat tentang uang buku yang belum terbeli, dan janji Ahmad bahwa bulan depan ia akan mengirim lebih banyak. Semua berputar seperti film yang dipercepat. "Tidak ada cara lain, Mbak?" Ahmad memberanikan diri bertanya, suaranya nyaris berbisik. "Saya siap diberi sanksi apapun, tolong jangan langsung diputus." Valencia menahan tatapan. Ada kilatan ragu, tapi ia mengeraskan hati. "Maaf, keputusan ini sudah final dari manajemen. Saya hanya menjalankan tugas." Hening sejenak. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan seperti menghitung mundur harapan. Akhirnya, Ahmad mengambil pulpen. "Baik, Mbak," ucapnya. Ia menunduk, menandatangani lembar itu dengan tangan yang tidak sepenuhnya stabil. Setelah selesai, ia mengembalikan pulpen dan kertas tersebut. Valencia mengangguk singkat. "Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mas masih bisa mengurus administrasi di bagian resepsionis." Ucapan itu terdengar resmi, jauh dan hambar. Ahmad berdiri pelan, mengucapkan terima kasih lirih, lalu melangkah keluar. Setiap langkah menuju mejanya terasa lebih berat dari naik tangga menara masjid di kampung. Di belakang pintu yang tertutup, Valencia memejamkan mata sejenak. Foto di tablet masih terbuka. Untuk sesaat, ia hampir mematikannya. Namun gengsi dan rasa takut dimarahi CEO, membuatnya hanya mengunci layar dan menarik napas panjang. Ahmad kembali ke mejanya dengan kepala menunduk. Suasana kantor yang ramai seperti berubah menjadi kabur. Ia duduk perlahan, menarik napas panjang agar dadanya tidak sesak. Foto ibunya di samping monitor seolah menatapnya dengan senyum yang sama seperti dulu. Ahmad menahan diri agar tidak langsung pecah. Ia membuka laci, mengambil kardus bekas yang pernah ia simpan untuk berjaga-jaga, dan mulai memasukkan barang-barangnya. Satu persatu benda itu ia pegang dengan pelan. Muk hadiah dari teman sekosan, pulpen yang ia beli di toko sebelah kos, catatan kecil berisi doa-doa pendek. Setiap benda menyimpan harapan kecil tentang masa depan yang ia susun rapi. Kini,
Semuanya masuk ke dalam kardus yang sama. Di tengah aktivitas itu, ponselnya berdering. Layar menampilkan nama, Ibu. Ahmad terdiam. Tenggorokannya menegang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengusap wajah, lalu menekan tombol jawab. Assalamualaikum, Bu. Suara perempuan parubaya terdengar di seberang, lembut dan sedikit serak. Waalaikumsalam, Mat. Gimana kabar di sana, Nak? Ibu kangen. Ahmad menelan ludah. Alhamdulillah, baik, Bu, jawabnya, berusaha terdengar ringan. Ibu gimana di kampung? Ibu juga baik, Nak. Cuma, suara di seberang terdengar ragu. Warung tempat ibu bantu-bantu itu mau tutup. Pemiliknya sakit, katanya mau pulang ke kampung istrinya. Jadi bulan depan mungkin ibu sudah tidak kerja di sana lagi. Ahmad merasakan sesuatu jatuh di dadanya. Terus, nanti gimana, Bu? Ia mencoba tetap tenang. Ya Allah, ibu juga belum tahu. Suara ibunya melembut. Tapi ibu malu sama Ahmad. Selama ini kan kadang ibu masih bisa kirim sedikit. Walau tidak seberapa. Nanti mungkin ibu tidak bisa kirim lagi. Ahmad jangan marah ya, Nak. Ibu takut malah ngerepotin Ahmad di sana. Air mata mulai menggenang di mata Ahmad. Ia menatap layar monitor yang kosong, kemudian foto ibunya. Ibu, panggilnya pelan, jangan ngomong begitu. Ahmad yang justru banyak ngerepotin ibu. Kalaupun ibu tidak bisa kirim uang lagi, itu bukan apa-apa. Doanya ibu saja sudah cukup bikin Ahmad kuat di sini. Di balik dinding tipis ruangannya, tanpa Ahmad sadari, Valencia berdiri mematung. Ia baru saja keluar dari ruangannya, hendak menuju pantry, ketika mendengar suara Ahmad yang berbeda dari biasanya. Pintu ruangan sedikit terbuka, membuat suaranya terdengar jelas. Ibu cuma takut Ahmad susah, lanjut ibunya di telepon. Sendirian di kota besar, kerjaan berat, belum lagi makanan. Ahmad jangan sampai sakit, ya. Kalau capek, istirahat. Jangan dipaksa terus. Ahmad tersenyum pahit. Ia melirik kardus yang setengah terisi. Iya, Bu. Ahmad baik-baik saja. Kerjaan juga insya Allah lancar. Ibu jangan khawatir. Kalau nanti ada apa-apa, Ahmad kabarin. Iya, Nak. Setiap malam ibu doakan Ahmad. Semoga Allah jaga Ahmad, mudahkan rezekinya, dan jadikan Ahmad anak yang selalu sabar. Ibu nggak punya apa-apa selain doa. Kali ini, air mata benar-benar jatuh di pipi Ahmad. Ia cepat-cepat mengusapnya, berusaha agar suaranya tetap stabil. Terima kasih, Bu. Doa ibu itu yang paling mahal buat Ahmad. Mereka berbicara beberapa menit lagi tentang hal-hal kecil. Tanaman cabai di belakang rumah, adiknya yang mulai pandai mengajar ngaji anak-anak tetangga, suara ayam tetangga yang selalu berkokok terlalu pagi. Hal-hal sederhana yang membuat jarak Jakarta dan kampung terasa sedikit lebih dekat. Sebelum menutup telepon, ibunya berkata pelan, kalau capek, jangan ditahan sendiri, Nak. Cerita sama Allah. Cerita juga sama ibu, walau lewat telepon. Jangan dipendam sampai hati Ahmad sakit. Ahmad mengangguk meski tahu ibunya tidak bisa melihat. Iya, Bu. Doain Ahmad terus, ya. Pasti, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon terputus. Ahmad menatap layar ponsel yang sudah kembali gelap. Ruangan terasa sunyi, padahal di luar sana suara printer dan tawa rekan kerja masih terdengar. Di balik pintu yang sedikit terbuka, Valencia menahan napas. Kata-kata ibunda Ahmad menggema di kepalanya. Ibu nggak punya apa-apa selain doa. Ingatan tentang sosok ibunya sendiri menyelinap masuk, tentang tangan keriput yang dulu selalu menggenggam tangannya saat menyeberang jalan. Ada rasa perih yang naik ke tenggorokan. Valencia melangkah mundur pelan-pelan, menutup kembali pintu semi terbuka itu tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keputusan tegas yang baru saja ia ambil terasa seperti sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun Ahmad belum tahu apapun tentang itu. Ia hanya duduk menatap ponsel, lalu kembali menunduk ke kardus yang menunggu dilanjutkan. Di atas meja, foto ibunya berdiri sendirian, seakan ikut menyaksikan setiap benda yang dimasukkan pergi dari tempatnya. Valencia berdiri di dekat dispenser,
memegang gelas kertas berisi air putih yang bahkan tidak ia minum. Pikirannya masih tertahan di depan pintu ruangan tempat Ahmad duduk tadi. Kata-kata ibunda Ahmad berputar tanpa henti di kepalanya. Ibu nggak punya apa-apa selain doa. Kalau capek, jangan ditahan sendiri, nak. Valencia menunduk, menatap permukaan air di dalam gelas. Wajah ibunya sendiri muncul di sana, samar. Seseorang yang sudah bertahun-tahun pergi namun bayangannya selalu muncul di saat-saat tak terduga. Ia teringat hari ketika ibunya pulang membawa kabar bahwa ia dipecat dari pabrik, bukan karena kesalahan, tetapi karena menolak menandatangani laporan yang tidak jujur. Waktu itu Valencia masih remaja, hanya bisa memeluk ibunya yang gemetar. Sejak saat itu, ia berjanji tidak akan pernah berada di posisi lemah. Ia belajar keras, menumpuk prestasi, dan menutup rapat-rapat bagian lembut dalam dirinya. Ia kira, menjadi orang yang tegas, berarti tidak boleh memberi ruang pada rasa iba. Namun baru saja, di balik pintu, ia menyaksikan bentuk kelembutan yang berbeda. Seorang anak laki-laki yang baru saja kehilangan pekerjaan, masih mampu menenangkan ibunya agar tidak khawatir. Tidak ada keluhan, tidak ada menyalahkan. Hanya syukur dan permintaan doa. Valencia menghela napas panjang. Ia berjalan kembali ke ruangannya, membuka komputer, dan mengetik nama Ahmad pada sistem data karyawan. Muncul riwayat pendidikan dan pengalaman kerja yang sebelumnya hanya ia lihat sepintas. Lulusan pesantren, beasiswa, magang tanpa dibayar, ikut program pelatihan keuangan, ia membacanya pelan. Di kolom catatan kinerja, tertulis komentar beberapa atasan. Rajin, teliti, bisa diandalkan. Ada juga catatan lembur beruntun tanpa klaim lembur tambahan. Valencia menyandarkan punggung. Dadanya terasa sempit. Di meja, tablet yang berisi foto Ahmad tertidur masih tergeletak. Ia mengambil benda itu, menatap foto itu sekali lagi. Wajah Ahmad yang lelah, bukan pemalas. Napasnya yang berat, bukan orang yang sengaja mengabaikan tugas. Apa aku salah? Pertanyaan itu muncul, bukan untuk dijawab orang lain, hanya menggema di dalam. Ia mengetuk meja pelan. Kebiasaannya ketika sedang mengambil keputusan. Di satu sisi, ia takut dianggap lembek oleh CEO jika memutar kembali keputusan pemecatan. Di sisi lain, ia mulai takut pada sesuatu yang lain. Takut menjadi seperti atasan ibunya dulu, yang mengorbankan orang lain demi menjaga citra. Perlahan, Valencia bangkit dari kursinya. Ia menutup tablet, memasukkannya ke laci, lalu melangkah keluar. Koridor terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan menuju meja Ahmad yang dari jauh sudah tampak lebih kosong. Di sana, Ahmad masih duduk, menatap kardus yang hampir penuh. Di atas meja, hanya tersisa laptop kantor dan foto kecil ibunya. Valencia berhenti beberapa langkah di belakang, menarik napas pelan sebelum mengucapkan sesuatu yang jarang keluar dari bibirnya. Mas Ahmad, panggilnya. Ahmad menoleh, tergesa mengusap sisa air mata di sudut mata. Iya, Mbak. Bisa ikut saya sebentar? Ke ruang meeting tadi. Suara Valencia berusaha terdengar netral, meski jantungnya berdebar lebih cepat. Ahmad mengangguk, bangkit. Tas kecil lusuh itu diselempangkan lagi, seolah ia tak ingin berpisah dengan satu-satunya benda yang selalu menemaninya sejak di kampung. Ia berjalan di belakang Valencia, tak tahu bahwa langkah ini membawa arah berbeda dari yang ia bayangkan. Ruang meeting kecil itu terasa berbeda dibandingkan beberapa jam lalu. Ahmad duduk di kursi yang sama, namun kali ini tidak ada kertas pemutusan kontrak yang menunggunya di atas meja. Hanya ada sebuah map kosong dan pulpen yang diletakkan rapi. Valencia duduk berhadapan. Ia menautkan jemari, mencoba menyusun kalimat. Hening mengikat ruang beberapa detik. Mas Ahmad, ia memulai pelan, saya ingin minta maaf. Ahmad terkejut. Kata-kata itu terdengar asing keluar dari mulut seorang kepala HRD. Ia menunduk sedikit, tidak yakin harus menanggapi bagaimana. Tadi saya mengambil keputusan berdasarkan bukti yang saya lihat, lanjut Valencia. Tapi saya tidak berusaha memahami keadaan Mas Ahmad secara utuh. Setelah saya cek lagi, ternyata kerja keras Mas Ahmad selama ini luar biasa. Ia membuka map, menunjukkan print-out singkat catatan kinerja Ahmad. Ini lembar lembur Mas Ahmad, hampir seminggu berturut-turut.
Saya juga sudah bicara dengan beberapa atasan Mas. Mereka bilang Mas Ahmad sering membantu tugas yang bukan tanggung jawab langsung. Ahmad menatap kertas itu dengan bingung. Ia tak menyangka ada yang mau repot mengecek semua detail tersebut. Saya tidak mau mengulang kesalahan orang yang pernah berlaku tidak adil kepada keluarga saya. Suara Valencia melembut. Karena itu, saya ingin memperbaiki. Keputusan pemutusan kontrak tadi, saya tarik kembali. Dada Ahmad rasa sesak. Tapi kali ini bukan karena sedih. Maksud Mbak, saya masih bisa kerja di sini? Suaranya hampir tak terdengar. Valencia mengangguk. Kalau Mas Ahmad masih bersedia. Ahmad menghela napas yang entah sudah berapa lama ia tahan. Wajah ibunya langsung terbayang. Namun sebelum sempat mengucap syukur, Valencia menambahkan sesuatu yang membuatnya kembali diam. Tapi bukan hanya itu, katanya. Ada satu lagi yang ingin saya tawarkan. Ia menjelaskan tentang tim khusus yang dibentuk CEO untuk menangani proyek-proyek besar. Tim kecil yang kerjanya berat, jamnya panjang, namun langsung diawasi manajemen puncak. CEO minta saya mencari beberapa orang yang jujur, tahan banting, dan mau belajar cepat. Saya pikir, Mas Ahmad bisa cocok. Ahmad menatapnya, bingung antara terharu dan takut. Saya, di tim CEO? Iya, tapi saya harus jujur. Beban kerjanya jauh lebih berat. Tidak semua orang sanggup. Mas akan sering pulang larut, mungkin lebih sering lagi dari sekarang. Tekanan juga lebih besar. Kalau Mas mau, kontrak Mas akan diubah, gaji dan kesempatan promosi juga berbeda. Kalau Mas tidak siap, Mas tetap bisa di posisi lama, dan itu tidak masalah. Valencia sengaja menatap Ahmad dengan serius, memberi ruang bagi kejujuran. Ia tidak ingin memaksa. Ahmad menunduk. Di dalam dadanya, ada rasa takut gagal. Namun ada juga suara lain yang mengingatkan bahwa kebutuhan keluarga di kampung semakin besar. Ibunya kehilangan pekerjaan, adiknya masih butuh biaya. Kesempatan ini, betapapun berat, bisa menjadi jalan yang ia minta dalam doa-doa panjangnya. Ia teringat lagi telepon ibunya tadi. Kalau capek, cerita sama Allah. Ahmad memejamkan mata sebentar, membaca doa pendek di dalam hati. Ketika membuka mata, ia menatap Valencia dengan sorot berbeda. Kalau Mbak masih percaya sama saya, insya Allah saya siap ambil kesempatan kedua itu. Valencia mengangguk pelan. Ada kelegaan yang sulit ia jelaskan. Baik, nanti saya urus administrasinya. Untuk sementara, Mas bisa kembali bekerja seperti biasa. Mulai minggu depan, Mas akan pindah ke ruangan tim khusus. Ahmad mengucap terima kasih berkali-kali. Dalam hati, ia menyadari satu hal. Hidupnya baru saja berbelok. Bukan lagi menuju pintu keluar, tetapi ke jalan baru yang belum pernah ia bayangkan, dengan tanjakan yang mungkin jauh lebih tinggi. Sementara itu, di benak Valencia, keputusan ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu karyawan. Ini tentang menyelamatkan bagian dari dirinya sendiri yang dulu dibiarkan membeku. Minggu berikutnya datang dengan suasana berbeda. Ahmad berdiri di depan ruangan dengan pintu kaca yang sebelumnya hanya ia lihat dari jauh. Di papan kecil tertulis nama tim, Unit Pengembangan Strategis. Di dalam, tampak beberapa orang berpakaian rapi dengan wajah serius. Ia menarik napas, lalu mengetuk pelan. Seorang pria berkacamata membuka pintu, mengukur Ahmad dari ujung kepala hingga ujung sepatu. Kamu Ahmad, anak baru titipan HRD itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, Pak, jawab Ahmad, menahan rasa kikuk. Masuk. Taruh tasmu di sana. Kita tidak punya waktu banyak untuk penyesuaian. Pria itu kembali ke mejanya, meninggalkan Ahmad untuk mencari kursi kosong. Ruangan itu lebih dingin dari lantai lain, bukan hanya karena pendinginnya, tapi juga karena suasananya. Di dinding terdapat papan besar penuh grafik dan jadwal. Suara keyboard terdengar cepat, hampir tidak ada percakapan santai. Ahmad duduk di meja yang ditunjuk, menyalakan komputer, dan mulai mengenali sistem baru. Dalam beberapa jam, ia sudah dibanjiri file dan instruksi. Semua orang bergerak cepat, seakan setiap menit berharga. Ia beberapa kali salah menempatkan folder, langsung mendapat teguran singkat. Di sini, salah satu senior menatapnya tajam, kita bekerja langsung di bawah CEO.
Kesalahan kecil bisa berakibat besar. Jangan ulangi. Ahmad menunduk. Siap, Pak. Meski tegang, ia mencoba menyerap semua ilmu yang ada. Malam pertama di ruangan baru itu, ia kembali pulang paling terakhir. Saat melewati meja lamanya yang kini kosong, ia sempat berhenti sebentar, lalu melanjutkan langkah ke arah lift. Di sisi lain, Valencia memantau dari jauh. Ia sesekali mendapat laporan singkat tentang perkembangan Ahmad. Ada yang memuji ketelitiannya, ada yang mengeluh karena ia terlalu kaku memegang angka dan aturan. Suatu malam, Valencia menerima pesan dari salah satu anggota tim strategis. Anak baru itu menolak menyesuaikan angka proyeksi seperti yang kita minta. Alasannya takut bohong. Dia bilang tidak mau bawa pulang dosa. Valencia terdiam membaca pesan itu. Ada dua rasa muncul sekaligus. Bangga karena Ahmad memegang teguh kejujuran, dan khawatir karena budaya di tim itu selama ini terbiasa memoles data demi menyenangkan klien. Ia tahu, cepat atau lambat, konflik akan muncul di permukaan. Hari-hari berikutnya, tekanan terhadap Ahmad semakin terasa. Beberapa senior sengaja melempar pekerjaan paling rumit padanya. Kamu kan anak istimewa, dekat dengan HRD. Sindir mereka. Ahmad hanya menjawab dengan senyum kaku dan bekerja lebih keras lagi. Pada suatu malam yang sudah sangat larut, Ahmad dipanggil ke meja senior yang sama. Di layar, tampak laporan besar yang besok pagi akan disajikan kepada klien. Di bagian ini, angka marin kita kurang bagus, kata sang senior. Kau ubah sedikit, naikkan beberapa persen. Tidak usah banyak. Hanya agar terlihat meyakinkan. Ahmad menatap angka-angka itu. Pikirannya langsung terbang pada nasihat ustaz di pesantren, tentang amanah dalam urusan rezeki. Ia juga teringat ibunya yang selalu melarangnya membawa pulang uang hasil minjem yang tidak jelas. Hatinya bergejolak. Maaf, Pak, ucapnya pelan. Kalau data aslinya segini, saya tidak berani mengubah. Senior itu menghela napas keras. Di dunia kerja, kita harus realistis, Mat. Kalau terlalu idealis, kamu bakal dilindas. Saya mengerti, Pak, jawab Ahmad tetap lembut. Tapi saya lebih takut hisab di akhirat daripada dimarahi atasan. Mohon maaf, saya tidak bisa. Ruangan mendadak tegang. Senior itu menatapnya tajam, lalu berkata, baik, besok kita lihat sejauh apa idealismemu itu bisa menyelamatkanmu. Ahmad kembali ke mejanya dengan langkah pelan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia merasa tenang karena tidak mengkhianati keyakinannya. Di luar ruangan, lampu kota masih menyala, seakan menjadi saksi kecil atas sebuah penolakan yang tampak sepele, namun mungkin akan mengubah banyak hal. Beberapa hari setelah kejadian itu, Valencia mengirim pesan singkat kepada Ahmad, memintanya bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor setelah jam kerja. Ahmad sempat kaget, namun ia menyetujui. Dalam hati, ia khawatir laporan tentang penolakannya mengubah data sudah sampai ke telinga HRD. Kafe itu tidak terlalu ramai malam itu. Lampu-lampu gantung berwarna kuning membuat suasananya hangat. Ahmad datang dengan kemeja yang sudah agak kusut, tas kecil masih setia di bahu. Valencia sudah duduk di sudut, tanpa jas resminya, hanya memakai blus sederhana. Silakan duduk, Mas, katanya. Ahmad duduk dengan canggung. Ia memegang gelas air mineral yang baru diantar pelayan, mencoba menenangkan diri. Mas Ahmad, Valencia membuka percakapan, saya dengar Mas menolak mengubah angka di laporan proyek. Ahmad menunduk. Iya, Mbak. Kalau itu salah, saya siap menerima konsekuensinya. Valencia mengamati wajah Ahmad yang tampak pasrah tapi tidak putus asa. Kenapa Mas tidak mau mengubah, padahal mungkin hanya naik sedikit? Ahmad mengusap tengkuk. Dari kecil, ibu selalu bilang, lebih baik malu di depan manusia daripada malu di depan Allah. Saya takut kalau satu angka saya ubah, nanti satu laporan lain ikut saya bohongi. Lama-lama saya terbiasa. Valencia menatap meja beberapa detik, lalu berkata pelan, dulu, ibu saya juga pernah menolak menandatangani laporan yang tidak jujur. Hasilnya, beliau dipecat. Kami sempat kesulitan beberapa tahun. Ahmad mengangkat kepala, terkejut. Valencia jarang bercerita hal pribadi. Sejak itu,
Saya berjanji ingin punya posisi yang cukup kuat, supaya tidak ada lagi orang yang dipecat dengan cara tidak adil, lanjut Valencia. Tapi entah sejak kapan, saya jadi terbiasa memutuskan nasib orang tanpa melihat mereka sebagai manusia yang punya keluarga dan doa. Ia tersenyum miris. Waktu lihat Mas tidur di depan laptop, saya langsung ingat pesan CEO, bukan cerita ibu saya. Saya lupa bahwa mungkin Mas juga sedang berjuang seperti beliau dulu. Ahmad tidak tahu harus berkata apa. Hatinya hangat mendengar pengakuan itu. Telepon dari ibu Mas tadi siang, itu yang membuka mata saya, ujar Valencia. Saya merasa seperti sedang mendengar suara ibu saya sendiri. Makanya saya tarik kembali keputusan pemecatan itu. Hening sesaat. Kafe terdengar hanya oleh suara sendok yang beradu dengan gelas-gelas jauh di meja lain. Mas Ahmad, Valencia menatapnya serius. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa jalan Mas di tim sekarang akan mulus. Ada banyak kebiasaan yang perlu diperbaiki di perusahaan ini. Tapi saya butuh orang-orang seperti Mas untuk mengingatkan. Kalau Mas tetap memegang kejujuran, saya akan berdiri di pihak Mas, sejauh yang saya mampu. Ahmad merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Haru, takut, dan semangat bercampur. Terima kasih, Mbak, ucapnya. Saya ini cuma santri yang masih banyak kurang. Kalau saya keliru, tolong juga diingatkan. Saya hanya ingin cari rezeki yang berkah untuk ibu dan adik. Valencia mengangguk. Kita sama-sama belajar, Mas. Malam itu, percakapan mereka berlanjut pada hal-hal sederhana. Tentang kampung halaman Ahmad, tentang masa kecil Valencia di rumah kontrakan sempit, tentang mimpi-mimpi yang dulu pernah mereka punya sebelum dunia kerja mengubah banyak hal. Mereka tidak tahu, percakapan yang tampak tenang di sudut kafe itu sedang menyiapkan pondasi untuk badai yang akan datang dalam rapat besar perusahaan beberapa hari lagi. Hari rapat besar tiba. Pagi itu, lantai tempat ruang konferensi berada terasa lebih sibuk dari biasanya. Pria dan perempuan dengan jas rapi hilir mudik membawa map dan laptop. Di depan pintu, logo perusahaan dan nama klien besar terpampang di papan digital. Ahmad berdiri di dekat dispenser, memegang segelas air yang hampir tidak ia minum. Di tangannya ada salinan laporan yang ia susun berdasarkan data asli. Di sisi lain meja, ia melihat seniornya memegang berkas yang sama, namun dengan angka-angka yang tadi diminta, disesuaikan. Ingat ya, bisik senior itu ketika mereka berjalan menuju ruang rapat. Kalau CEO minta penjelasan angka, biar saya yang jawab. Kamu hanya duduk dan diam. Jangan macam-macam. Ahmad mengangguk, meski hatinya gelisah. Ia memasukkan laporan aslinya ke dalam map, berdampingan dengan tas kecilnya yang tak pernah jauh. Di dalam ruang rapat, suasana resmi langsung terasa. CEO duduk di ujung meja panjang, wajahnya tenang namun sulit dibaca. Di sampingnya, perwakilan klien dengan setelan mahal dan ekspresi penuh perhitungan. Valencia duduk di sisi lain, menghadap layar besar yang menampilkan judul presentasi. Presentasi berjalan cukup lancar pada awalnya. Senior Ahmad menjelaskan grafik demi grafik dengan percaya diri, menunjuk angka-angka pertumbuhan yang tampak mengesankan. Klien mengangguk sesekali, CEO terlihat puas. Sampai akhirnya, salah satu perwakilan klien yang sejak tadi diam mengangkat tangan. Maaf, katanya dengan nada datar, bolehkah saya melihat detail perhitungan di slide ini? Ia menunjuk bagian yang angka marginnya sudah diubah. Senior Ahmad terlihat sedikit kaku. Tentu, jawabnya, berusaha tetap tenang. Ia membuka file lampiran, namun salah satu angka lanjutan tidak sinkron. Klien itu menajamkan mata. Di sini tertulis margin sekian persen, tapi jika kita hitung dari data dasar yang ini, angkanya tidak cocok, ucapnya. Bisa dijelaskan? Ruangan seketika hening. CEO mengalihkan pandangan dari layar ke arah timnya. Senior Ahmad menelan ludah. Mungkin ada salah input kecil, nanti kami koreksi, katanya terbata. Kecil atau tidak, bagi kami ini penting, kata klien tersebut. Kami memilih mitra yang datanya bisa kami percaya. Ahmad merasakan keringat dingin di punggungnya. Ia tahu persis di mana letak perbedaan itu. Di sisi lain meja, Valencia memperhatikan ekspresi semua orang, lalu menghentikan pandangannya pada Ahmad. Ia melihat kegelisahan jelas di mata pemuda itu. Dalam beberapa detik yang terasa panjang, Valencia membuat keputusan.
Ia mengangkat tangan pelan. Maaf, boleh saya menyela sebentar? CEO menoleh. Silakan, Valencia. Valencia berdiri. Mungkin akan lebih jelas kalau kita meminta tim data menjelaskan langsung. Mas Ahmad, panggilnya, bisa jelaskan perhitungan di bagian ini berdasarkan data asli. Semua kepala serentak menoleh ke arah Ahmad. Seniornya memandang dengan tatapan tajam, seolah memberi sinyal agar Ahmad diam. Namun panggilan itu sudah dilontarkan, dan CEO kini menunggu. Ahmad bangkit perlahan. Jantungnya berdegup begitu keras, hingga ia bisa merasakannya di telinga. Ia membawa map berisi laporan asli, lalu berdiri di dekat layar. Bismillah, ia berbisik dalam hati. Dengan suara yang sedikit bergetar namun jelas, Ahmad mulai menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, bagaimana proyeksi dihitung, dan di mana letak perbedaan angka. Ia menunjukkan bahwa data yang benar sebenarnya sedikit lebih rendah dari yang ditampilkan di slide. Kalau kita pakai angka yang saya pegang ini, ujarnya, hasilnya mungkin terlihat kurang mengesankan. Tapi ini yang paling mendekati kondisi sebenarnya. Menurut saya, akan lebih aman jika kita jujur dari awal, supaya ketika proyek berjalan, tidak ada ekspektasi yang berlebihan. Ruangan tetap hening. Para perwakilan klien saling berpandangan. Salah satu dari mereka justru tersenyum tipis. Saya lebih suka penjelasan yang ini, katanya sambil menunjuk berkas Ahmad. Kami pernah bekerja dengan mitra yang memoles angka demi terlihat bagus di awal, dan hasilnya berantakan. Kejujuran kalian ini justru menambah kepercayaan saya. CEO mengangkat alis, menatap Ahmad dengan cara yang berbeda. Valencia menunduk sedikit, menyembunyikan kelegaan yang muncul di wajahnya. Presentasi kemudian berlanjut dengan koreksi angka sesuai laporan Ahmad. Suasananya tidak lagi tegang, tapi justru terasa lebih jujur. Senior yang tadi memarahi Ahmad memilih diam, menatap layar tanpa komentar. Di akhir rapat, ketika klien keluar dengan ekspresi puas dan janji kerjasama yang diperkuat, CEO menahan langkah Ahmad sejenak. Kamu Ahmad, kan? Tanyanya. Iya, Pak, jawab Ahmad pelan. Terima kasih untuk kejujuranmu, kata CEO singkat. Perusahaan butuh lebih banyak orang seperti kamu. Ahmad menunduk hormat. Di kejauhan, Valencia menyaksikan percakapan pendek itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada rasa syukur, sekaligus firasat bahwa ini baru awal perubahan di perusahaan, bukan hanya untuk Ahmad, tapi juga untuk dirinya sendiri. Setelah rapat resmi selesai, sebagian orang mulai berkemas. Namun CEO meminta beberapa orang kunci tetap tinggal, termasuk Ahmad, seniornya, Valencia, dan satu perwakilan klien yang tadi paling kritis. Mereka duduk kembali. Kali ini suasananya lebih santai. CEO ingin membahas tindak lanjut teknis. Ahmad duduk agak di ujung meja, berusaha tidak terlalu menonjol. Ia baru saja mengembalikan laporan asli ke map ketika ponselnya bergetar di saku. Layar menampilkan nama yang sangat ia kenal, Ibu. Ahmad panik sesaat. Ia langsung mematikan getar, namun terlambat. Suara dering sebentar tadi sempat terdengar di ruangan yang hening. Semua orang menoleh. Maaf, Pak, ujar Ahmad tergagap. Ini dari ibu saya. CEO justru tersenyum tipis. Kalau begitu, angkat saja. Saya juga punya ibu dulu, dan saya tahu betapa mereka khawatir kalau anaknya tidak menjawab telepon. Ia menambahkan, hidup kita bukan hanya tentang laporan dan rapat. Valencia menahan senyum kecil. Ia tahu, momen ini bisa jadi titik yang tidak akan terlupa. Dengan tangan bergetar, Ahmad mengangkat telepon. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mat. Ibu ganggu ya? Tadi ibu mimpi kamu kelihatan capek sekali, makanya ibu telepon. Suara ibunya terdengar jelas. CEO memberi isyarat agar pengeras suara diaktifkan, dan Ahmad, meski canggung, menyalakannya. Bu, Ahmad lagi di kantor sama atasan dan klien, katanya lirih. Astagfirullah, ibu malah ganggu. Ibu Ahmad terdengar panik kecil. Maaf ya, Nak. Ibu cuma mau nanya, kamu sudah makan belum? Jangan sering lupa makan gara-gara kerja. Beberapa orang di ruangan menahan tawa haru. CEO menatap Ahmad dengan mata yang melunak. Ahmad tersenyum. Alhamdulillah sudah. Bu, ibu di rumah gimana?
Sehat? Alhamdulillah. Warung memang sudah tutup, tapi tetangga titip beras, jadi masih bisa masak. Yang penting kamu di sana jangan sakit. Kalau capek, istirahat. Jangan dipaksa terus. Kamu kerja itu cari berkah, bukan cuma cari banyaknya. Kata-kata itu meluncur begitu saja, polos dan penuh sayang. Valencia merasakan matanya memanas. Salah satu perwakilan klien menghela napas panjang, seolah mengingat seseorang di kampung halamannya. Iya, Bu, jawab Ahmad pelan. Doain Ahmad ya, biar kerjaan lancar dan tidak salah jalan. Ibu selalu doakan. Setiap habis salat, nama Ahmad selalu ibu sebut. Ibu cuma punya doa. Semoga Allah jaga kamu di sana, jauhkan dari rezeki yang kotor, dan dekatkan dengan orang-orang yang baik. Ucapan itu menggema di ruangan yang biasanya hanya berisi bahasan angka dan strategi. Sejenak, semua orang seperti terlempar ke masa lalu masing-masing, pada sosok ibu yang pernah menyiapkan sarapan atau menunggu di depan pintu. Baik, Bu. Nanti Ahmad telepon lagi setelah sampai kos. Ya? Iya, Nak. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon terputus. Ahmad menunduk, mematikan pengeras suara dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia merasa malu karena percakapan yang sangat pribadinya baru saja terdengar oleh orang-orang penting di perusahaan. Namun di saat yang sama, ada kelegaan yang tidak bisa ia jelaskan. CEO menghela napas pelan. Ibu yang baik, komentarnya singkat. Doa orang seperti itu yang membuat perusahaan ini masih berdiri. Perwakilan klien mengangguk. Saya jadi ingat ibu saya di kampung. Katanya, saya rasa, kalau orang-orang yang bekerja di sini punya orang tua yang mendoakan seperti itu, kami tidak salah memilih mitra. Valencia menatap Ahmad dengan senyum lembut. Momen ini jauh lebih kuat dari presentasi manapun. Di antara layar, grafik, dan angka, satu telepon dari seorang ibu telah menyentuh sisi paling manusiawi dari ruangan itu. Rapat lanjutan pun ditutup dengan suasana berbeda. Bukan lagi sekadar perjanjian kerjasama, tapi juga rasa saling percaya yang tumbuh dari kejujuran dan doa. Setelah kejadian di ruang rapat itu, lingkungan kantor sedikit demi sedikit berubah. CEO menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap budaya laporan dan target. Kita tidak ingin mengejar angka dengan mengorbankan integritas, katanya dalam email yang dikirim ke seluruh karyawan. Tim strategis yang selama ini terbiasa memoles data mulai mengurangi kebiasaan itu. Senior yang pernah menyuruh Ahmad mengubah angka dipanggil secara pribadi oleh CEO. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan. Namun setelah itu sikapnya terhadap Ahmad menjadi jauh lebih sopan. Ahmad sendiri mendapat kepercayaan lebih. Ia diminta membuat sistem pengecekan ganda untuk data keuangan, memastikan tidak ada manipulasi yang lolos. Meski kerjaan tambah berat, ia mengerjakannya dengan hati yang lapang. Setiap lembur ia jalani dengan mengingat doa ibunya. Valencia juga tidak luput dari perubahan. Ia mengadakan sesi khusus dengan para atasan dan kepala divisi, membahas ulang cara mereka memberikan sanksi dan menilai kinerja. Ia menekankan bahwa setiap nama di daftar karyawan bukan hanya angka, tapi ada keluarga di belakangnya. Suatu sore, ketika jam kerja hampir usai, Valencia memanggil Ahmad ke ruangannya. Mas Ahmad, katanya, saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi. Bukan hanya karena Mas menyelamatkan proyek kemarin, tapi juga karena Mas mengingatkan saya pada sesuatu yang hampir saya lupakan. Apa itu, Mbak? Tanya Ahmad hati-hati. Bahwa di balik setiap tanda tangan di surat pemecatan, ada ibu yang mungkin menangis di rumah. Jawab Valencia pelan. Selama ini saya terlalu fokus pada aturan, sampai lupa sisi itu. Ahmad menunduk. Saya yang terima kasih, Mbak. Kalau bukan karena Mbak mau menarik keputusan itu, mungkin hari ini saya sudah pulang ke kampung tanpa membawa apa-apa. Valencia tersenyum tipis. Kalau Mas pulang waktu itu, mungkin ibu Mas tetap bangga. Tapi saya mungkin selamanya dihantui rasa bersalah. Allah masih kasih saya kesempatan memperbaiki. Percakapan berhenti sejenak. Di luar jendela, langit mulai berwarna jingga. Ahmad menatapnya, teringat senja di kampung yang jauh lebih sederhana. Mas Ahmad, sambung Valencia, CEO tertarik dengan ide kamu tentang sistem pengecekan ganda.
Beliau minta kamu memimpin tim kecil untuk mengembangkan itu. Artinya, kamu akan punya tanggung jawab lebih besar lagi. Ahmad terdiam. Saya takut tidak mampu, Mbak. Takut itu wajar, kata Valencia. Yang penting kamu tetap pegang nilai yang sama. Kalau suatu hari kamu melihat saya atau orang lain mulai lupa, tolong ingatkan juga. Ahmad mengangguk. Insya Allah. Di malam hari, di kamar kos sempitnya, Ahmad menyalakan telepon dan menceritakan semua itu pada ibunya. Ia tidak menonjolkan dirinya sebagai pahlawan, hanya berkisah bahwa Allah mengatur segala sesuatu dari ketiduran yang membuatnya hampir dipecat, hingga kesempatan baru yang tak pernah ia impikan. Ibunya menangis haru di seberang. Allah itu sayang sama kamu, Nak. Jangan pernah tinggalkan kejujuran. Air mata Ahmad ikut jatuh. Tapi kali ini bukan karena putus asa. Beberapa bulan berlalu. Proyek besar berjalan lancar dengan data yang lebih realistis namun terbukti dapat dicapai. Kepercayaan klien meningkat. Sistem baru yang dirancang Ahmad mulai diterapkan di beberapa divisi, membuat kesalahan dan manipulasi data sulit dilakukan. Suatu hari, Ahmad memberanikan diri mengajukan cuti beberapa hari kepada Valencia. Saya ingin pulang menjenguk ibu, Mbak, katanya. Sudah lama sekali tidak bertemu langsung. Valencia mengangguk. Itu cuti paling penting. Kamu harus ambil. Beberapa saat kemudian, ia mengetik pesan ke CEO, menceritakan rencana Ahmad pulang. Tanpa diduga, CEO merespon singkat. Kalau kamu sempat, ikutlah. Sampaikan salam dari perusahaan, dan ucapkan terima kasih pada ibu yang telah melahirkan karyawan sejujur itu. Valencia sempat ragu. Namun setelah merenung, ia memutuskan ikut. Ia merasa ada sesuatu yang perlu ia sampaikan langsung kepada perempuan yang selama ini, hanya ia dengar suaranya lewat telepon Ahmad. Perjalanan ke kampung memakan waktu berjam-jam. Ahmad duduk di samping jendela bus, melihat pemandangan sawah dan rumah-rumah kecil berganti-ganti. Di sebelahnya, Valencia duduk dengan pakaian lebih sederhana dari biasanya, tanpa jas formal. Saya belum pernah naik bus sejauh ini sejak lama, katanya sambil tersenyum. Kampung saya memang agak jauh dari jalan utama, Mbak, jawab Ahmad. Tapi udara di sana enak, tidak banyak asap. Setibanya di terminal kecil, mereka melanjutkan perjalanan dengan ojek melewati jalanan yang dikelilingi sawah. Anak-anak berlari-lari di pinggir jalan, ayam berkeliaran. Valencia menghirup udara dalam-dalam, seolah melepas semua penat kota. Rumah ibu Ahmad tampak sederhana, berdinding papan, dengan halaman kecil yang ditanami cabai dan singkong. Di depan pintu, seorang perempuan berkerudung sederhana sudah menunggu dengan senyum lebar. Mat, panggilnya tak percaya. Iya, Bu, jawab Ahmad, turun dari motor dengan mata berkaca-kaca. Mereka berpelukan erat. Ibu Ahmad mengusap kepala anaknya seperti ketika ia masih kecil, sementara Ahmad menahan tangis di bahu ibunya. Setelah beberapa saat, Ahmad memperkenalkan Valencia. Bu, ini Mbak Valencia. Beliau atasan Ahmad di kantor. Ibu Ahmad segera menjabat tangan Valencia dengan hangat. Terima kasih sudah menjaga anak saya di sana, Nak, ucapnya tulus. Valencia menunduk, hampir tidak sanggup menatap mata perempuan itu. Justru saya yang banyak belajar dari Ahmad, Bu, katanya, dan dari doa ibu. Mereka duduk di ruang tamu yang lantainya masih beralas tikar. Ibu Ahmad menyuguhkan teh manis dan pisang rebus. Suasananya hangat, jauh dari kaku. Valencia merasakan sesuatu mengalir di dadanya, seperti bagian kosong yang selama ini tidak ia sadari akhirnya terisi. Di sela obrolan, Valencia menceritakan bagaimana Ahmad sempat hampir dipecat karena ketiduran lembur, dan bagaimana telepon dari ibu hari itu mengubah keputusannya. Ibu Ahmad menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Jadi Allah masih sayang sama kita, Mat, katanya lembut. Kalau hari itu ibu tidak telepon, mungkin jalan hidupmu beda. Ahmad menggenggam tangan ibunya. Semua karena doa ibu. Valencia lalu memohon sesuatu yang sudah lama ada di hatinya. Bu, ucapnya pelan, bolehkah saya minta doa juga? Saya ingin jadi pemimpin yang lebih adil. Saya takut tanpa doa orang tua, hati saya kembali keras. Ibu Ahmad tersenyum lembut. Ia mengulurkan kedua tangannya,
menggenggam tangan Valencia dan Ahmad sekaligus. Di tengah rumah papan yang sederhana itu, ia menengadah pelan. Ya Allah, Engkau titipkan anak-anak ini pada amanah yang besar. Lembutkan hati mereka, jauhkan dari kesombongan, dekatkan dengan kejujuran. Jadikan rezeki mereka berkah, bukan sekadar banyak. Lindungi mereka dari keputusan yang menzalimi orang lain, dan jadikan mereka sebab kebaikan untuk banyak orang. Kata-kata itu mengalir pelan namun menghujam. Air mata Valencia jatuh tanpa ia cegah. Ahmad pun menunduk, merasakan hangatnya doa itu menyelimuti. Ketika senja datang, langit kampung dipenuhi warna jingga yang tidak pernah ia lihat seindah itu dari jendela gedung tinggi. Ahmad keluar rumah, melihat ibunya berdiri di teras, sementara Valencia mengabadikan pemandangan dengan ponsel, bukan untuk laporan, tapi untuk kenangan. Di dalam hati Ahmad, malam lembur ketika ia tertidur di depan laptop kini tampak sangat jauh. Ia menyadari, apa yang dulu ia kira sebagai titik akhir rezekinya justru menjadi pintu awal yang Allah buka. Pintu yang menghubungkan doa ibunya, hati seorang HRD yang mulai melunak, dan perubahan sebuah perusahaan yang dulu hanya ia lihat sebagai gedung tinggi yang dingin. Dan di tengah semua itu, satu hal tetap sama. Suara ibunya yang setiap malam menyebut namanya dalam doa, menganyam takdir dalam bisikan yang tidak pernah terdengar di kantor manapun, tetapi diam-diam menggerakkan banyak hati.